Raka Buming Raka Teguh Prakosa diusung sejumlah partai besar. Rival mereka yaitu pasangan Bajo menegaskan tidak akan gentar. Bajo menyiapkan koalisi rakyat untuk menjegal langkah putra Presiden Jokowi dalam Pilkada Surakarta 9 Desember mendatang. Rival putra Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Surakarta, pasangan Bajo, Bagio Wahyono FX Suparjo, kian percaya diri menghadapi Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa. Meski Gibran dan Teguh didukung sejumlah partai besar, pasangan Bajo menegaskan tidak akan gentar. Yang terbaru, pasangan Bajo akan menggalang koalisi rakyat untuk melawan kekuatan partai pendukung Gibran Teguh. Suparjo yang merupakan Ketua RW 007 Karangturi Panjang optimis berbagai pendekatan dan program kerakyatan dapat menggalang dukungan untuk mengalahkan Gibran Teguh. Bahkan meski belum resmi diumumkan KPU, Bajo mengklaim telah lolos verifikasi faktual. Yang terdekat ini nanti kami akan untuk yang ke KPU tanggal 24 itu kan nanti ada pengumuman untuk lolos dan tidaknya itu. Walaupun kita sudah tahu bahwa secara dukungan itu sudah melampaui, tapi secara resmi KPU akan mengeluarkan pengumuman tanggal 24 dan kita akan mendatangi sana. Pilkada Surakarta akan berlangsung 9 Desember mendatang. Kehadiran pasangan Bajo sekaligus memastikan bahwa Gibran Teguh tidak akan melawan kota kosong. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo telah memenuhi verifikasi faktual. Hal ini ditanggapi santai oleh rival politiknya Gibran Raka Buming Raka yang siap melawan pasangan Bajo 9 Desember mendatang. Pasangan calon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa batal melawan kota kosong di pemilihan wali kota Solo 2020. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen, Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo, telah memenuhi verifikasi faktual yang dilakukan verifikator Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 10.000 surat dukungan tambahan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU merupakan upaya perbaikan tim Bajo yang sebelumnya gagal karena jumlah dukungan belum memenuhi syarat minimal. Sebelumnya Bajo menyetor 36.000 berkas dukungan, namun hanya 27.000 yang memenuhi syarat. Sementara untuk bisa ikut kontestasi Pilkada Kota Solo, calon independen harus mengantongi sedikitnya 35.000 berkas dukungan. Setelah diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangannya, pasangan Bajo kembali menyetor 21.000 berkas dukungan. Dari jumlah itu, sebanyak 16.000 berkas dukungan dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Jika dalam rapat pleno 21 Agustus mendatang dinyatakan lolos proses verifikasi, pasangan Bajo menyatakan akan mendaftar ke KPU dengan naik kuda. Nah, itu nanti kalau sudah dinyatakan lolos, ya kita tanggal 4 pendaftaran ya untuk bakal calon pendaftaran tanggal 4. Kalau kita biasa sederhana ya biar istilahnya pakai beca atau apa gitu enggak? Mungkin saya sama Pak Bajo naik kuda, Mas. Oh iya, naik kuda. Nilainya mungkin beca atau kendaraan atau sepeda, nanti kita belum sampai ke situ. Sinyalemen lolosnya pasangan Bajo di Pilkada Solo 2020 ditanggapi santai oleh bakal calon wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengucapkan selamat kepada pasangan Bajo yang memenuhi syarat KPU untuk mengikuti Pilkada Solo. Gimana Mas? Ya, selamat berjuang. Ketemu di 9 Desember nanti. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Surakarta yang diselenggarakan 21 Agustus mendatang akan menentukan secara resmi lolos atau tidaknya pasangan Bajo untuk berlaga di Pilkada Kota Solo 2020. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas koalisi rakyat bentukan pasangan Bajo untuk melawan Gibran Teguh sudah bergabung bakal calon wali kota Surakarta Bagio Wahyono dan Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Sukur dulu. Pak Sukur, ini langkah
pasangan Bajo ini untuk gabung atau ikut kontestasi pilkada di Surakarta semakin dekat dan juga semakin yakin sepertinya. Tanggapan dari PDIP dan juga Gibran masih santai-santai saja kah atau bagaimana? Ya, itulah inti demokrasi ya. Kami PDI Perjuangan melakukan penjaringan dan memutuskan siapa yang mewakili PDI Perjuangan di dalam kontestasi pilkada di 270 pilkada di Indonesia dan juga termasuk di Kota Solo yang sudah kami putuskan Mas Gibran. Nah, tetapi yang memutuskan siapa yang akan menjadi wali kota nanti di Solo itu adalah rakyat. Kami menawarkan, nah tentu jika ada dari independen itu sesuai dengan aturan perundang-undangan kita. Nah, itu tidak ada masalah. Mari kita berkompetisi mengambil hati rakyat, nanti siapa yang diputuskan oleh rakyat. Jadi tidak perlu jadi masalah itu. Baik, saya ke Pak Bagio. Pak Bagio, Anda membentuk koalisi rakyat untuk menjegal Gibran dan Teguh. Ini untuk melawan partai-partai besar yang mendukung Gibran atau seperti apa, Pak? Ya, kalau Bajo itu kan bisa hadir dari masyarakat. Artinya kita untuk istilah menjegal dalam arti visi misi ya. Artinya kita nanti punya visi di dalam debat itu nanti kita akan adu visi misi. Artinya seperti itu, Mbak. Baik, Pak Bagio, Anda dari jalur independen melawan partai-partai besar yang berada di belakang pasangan Gibran dan Teguh. Apakah Anda sempat gentar, Pak? Atau maju tak gentar saja? Ya, ini selalu terulang ya. Jadi Bajo ini ibaratnya kan kalau di papan catur pion, Pak. Pion itu hanya maju, dan maju. Jadi istilahnya gentar itu bagi Bajo itu kan artinya kita selangkah demi selangkah tetap maju, siapapun yang di depannya ya kita tetap maju terus, Pak. Optimis saya. Baik, strategi Anda sebagai pasangan dari jalur independen tentunya harus lebih matang daripada mereka yang mencalonkan diri melalui jalur partai yang memang sudah terbentuk secara struktur. Strategi apa ya yang Anda siapkan di awal, Pak Bagio? Ya, karena siklus pilihan atau garis ini sudah lama ya, artinya masyarakat kecil, sehingga kita tahu persis bagaimana Kota Solo kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul rakyat ini sampai saat ini 75 tahun, arti kemerdekaannya sungguhnya ini kan belum tercapai sepenuhnya, Pak. Artinya masyarakat Solo ini bergabung dengan Tikus Studi menjadi satu koalisi rakyat itu untuk istilahnya ya melawan kemapanan. Artinya selama ini yang ada di dalam masyarakat Tikus Studi ini kan banyak sekali yang belum mendapatkan keadilan. Artinya banyak yang ya saya tahu sendiri, Mbak, tentang banyak yang mungkin salah satu bantuan yang belum merata, banyak BPJS dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini masyarakat ini betul-betul untuk yang benar-benar yang tidak mau beli beras itu aja sudah kesulitan, Pak. Baik, saya ke Pak Sukur. Pak Sukur, Anda mendapat perlawanan dari jalur independen yang di awal banyak yang mengatakan bahwa pasangan Gibran Teguh ini hanya akan melawan kota kosong. Namun sekarang ada lawannya dari jalur independen. Menurut Anda seperti apa? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Itulah inti demokrasi. Di dalam kontestasi pilkada, nah tentu aturan perundang-undangan kita bisa diusung oleh partai politik dengan 20% atau melalui jalur independen mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah tentu kami PDI Perjuangan seperti yang saya sampaikan tadi telah memutuskan Mas Gibran. Nah tetapi ada juga dari Bajo untuk independen ya. Mari kita lihat nanti rakyat Kota Solo yang memutuskan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Itu adalah inti demokrasi dan mari kita berdemokrasi, mari kita berkompetisi. Karena bagi kami PDI Perjuangan, kontestasi politik itu bukan hanya masalah kalah dan menang, tetapi kontestasi politik di 2020 ini adalah menyodorkan calon pemimpin yang terbaik untuk setiap daerah yang mampu nanti membawa pembangunan kesejahteraan kepada rakyat di daerah tersebut. Nah kami yakin Mas Gibran mampu melakukan itu. Nah tentu
rakyat Kota Solo nanti yang memutuskan apakah yang kami sodorkan, yang kami tawarkan kepada rakyat Kota Solo berterima di Kota Solo. Kan itu yang intinya. Pak Syukur, ada tudingan juga di luar sana bahwa katanya pasangan Bajo ini jangan-jangan settingan atau boneka, jangan-jangan. Tanggapan Anda, Pak Syukur? Makanya saya bilang, jadi ini kan kita terlalu banyak berpendapat, beropini, berandai-andai. Itu jangan begitu. Kemarin itu kota kosong. Nah sekarang ada independen yang sudah berjuang, katanya akal-akalan. Sudahlah, kita ini perbedaan berkompetisi dengan benar aja, dengan jelas saja. Kita hormati Bajo sudah bekerja keras mendapatkan dukungan dari Kota Solo sehingga diloloskan oleh KPUD, ya kita hormati itu. Oke, ya kalau ada orang yang tidak setuju, ayo dia ikut dong. Pak Bagio, apa yang bisa Anda buktikan bahwa atau Anda lakukan bahwa Anda buktikan bahwa Anda bukanlah pasangan boneka atau settingan? Ya. Jadi gini, ini pengamat masih harus cerdas juga. Saya rasa kalau masyarakat sudah sangat amat cerdas. Kalau setting dengan Pak RW, dengan penjahit, apakah enggak nama besar PCI itu akan, menurut saya ini kan luar biasa. Kalau hanya mau nyeteng, kenapa tidak dengan partai? Kalau dengan hanya Pak RW dan penjahit, itu kan enggak menjatuhkan bahwa dari kebesaran nama besar PCI. Nah, kan seperti itu Pak. Jadi kita harus cerdas juga ya, menyikapi. Kalau toh kita mau settingan cukup dengan dua partai atau kita sudah lenyap. Artinya seperti itu. Makanya perjuangan kita itu juga nyun sewu. Itu artinya kita sudah 5 tahun ini dipersiapkan sama Mas Dikospiti Hanoto Baris. Dan kita juga sudah digladi tentang untuk persiapan 2020 ini. Jadi bukan sekonyong kode ya, artinya bukan ujuk-ujuk. Jadi termasuk pengumpulan KTP itu kita punya komunitas Dikospiti seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang punya saudara di Solo itu diwajibkan untuk bisa berkontribusi tentang KTP. Makanya secepat itu kita bisa mengumpulkan. Jadi saya ini bukan sebatas baru ujuk-ujuk terus kita, enggak. Ini masyarakat ini sudah, ya mungkin pengen makan sayur yang lainnya lah. Oke, Pak Bagio, ketika Anda mengumpulkan KTP, apakah Anda yakin semua KTP yang berhasil Anda kumpulkan kemudian diverifikasi oleh KPU itu nanti semuanya akan memilih Anda? Ya, harapan masyarakat ini kan pengen perubahan. Ya. Kalau memang mengendaki ini bukan settingan, artinya kan ini saya luruskan tadi, itu ya monggo pilih aja, kita dikawal semua masyarakat mengawal bahwa kita sampai ke coblosan pemenangan. Toh kalau kita semua masyarakat bersatu dengan koalisi rakyat, artinya kita dikawal sampai ke pemenangan pada saat nanti 9 Desember, otomatis bisa dikawal langsung dan saya harapkan kok dikawal. Ya. Jadi tidak ada yang namanya seudon dan sebagainya. Kita monggo nanti kompetisi dengan elegan, sportif, monggo dikawal. Kita pengen sekali masyarakat untuk mengawal kita. Ada nanti, saya ini sebentar ya, tidak lagi hal yang ada nanti pada saat kita mati lampu dan sebagainya, jangan sampai terjadi lah. Baik, Pak Syukur, setiap berkampanye ataupun berpidato di depan kader PDI Perjuangan di Surakarta, Gibran selalu mematok target pemenangan 80%. Sangat muluk-muluk menurut kami. Sepercaya diri itukah Gibran di Solo, Pak Syukur? Tentu kan Mas Gibran ini sudah memiliki sejarah panjang. Ya, dia memiliki karakter milenial, ya, cerdas, dan juga orang tuanya memiliki juga sejarah panjang di Solo. Terus kemudian ketua DPC saya, wali kota Solo sekarang juga kan memiliki juga sejarah yang baik di kota Solo. Nah tentu Mas Gibran kan tinggal melanjutkan. Nah artinya ini kan 20 tahun di kota Solo, PDI Perjuangan kan memenangkan terus sampai juga sampai pemilihan anggota legislatifnya kan menang mutlak. Nah itu adalah bukti bahwa rakyat kota Solo menyukai atau memberikan apresiasi terhadap PDI Perjuangan apa yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Makanya saya sampaikan tadi,
sudahlah, jangan terlalu banyak kita berpendapat, beropini seperti yang saya sampaikan tadi. Kita hargai juga Bajo, mereka sudah bekerja keras melalui jalur independen, jangan dikatakan itu adalah settingan atau apapun itu. Nah, kemarin sebelum disetujui oleh KPUD katanya kotak kosong. Nah, mari berkompetisi. Mending kotak kosong atau ada lawan independen, Pak Syukur? Enggak, kira-kira seminggu yang sebelumnya kan bicara kotak kosong, tidak mungkin independen lolos. Nah sekarang ini ada Bajo dikatakan lagi settingan, kan pusing kita menghadapi seperti itu. Kapan negara ini mau maju kalau seperti itu? Mari kita berkompetisi dengan santun. Jadi jangan selalu curiga. Pak Syukur, tanggapan Anda soal santernya politik dinasti yang tengah dibangun oleh Presiden Joko Widodo? Saya selalu menyatakan dinasti itu adalah penunjukan langsung. Misalnya raja menunjuk anaknya menjadi raja berikutnya. Ini kan kalau misalnya yang menentukan calon kepala daerah itu bukan Presiden Republik Indonesia yang kebetulan Pak Jokowi, tetapi PDI Perjuangan dan partai-partai yang lain, dan itu tidak bisa diintervensi oleh Presiden. Nah setelah partai mencalonkan kepala daerah tersebut, maka rakyat yang memutuskan. Nah saya mau tanya, dinastinya di mana? Apa sih arti dinasti itu? Dinasti itu kan menunjukkan langsung, meneruskan. Nah kalau misalnya keputusan pencalonan saja tidak di tangan Pak Jokowi, tetapi di tangan partai politik, dan kemudian keputusan untuk menjadi wali kota di tangan rakyat, dinastinya di mana? Tapi kan kita bukan kerajaan, Pak Syukur. Jadi mungkin dinastinya harus melalui kontestasi mungkin. Nah, makanya saya katakan kontestasi itu kan rakyat yang menentukan. Jadi dinastinya di mana? Misalnya Pak Jokowi mau anaknya jadi wali kota. Kalau partai-partai tidak mengusulkan, ya emang bisa. Kalau rakyat tidak memilih, emang bisa. Nah, saya mau tanya satu hal. Selalu saya tanya, apakah anak pejabat punya dosa, tidak boleh memilih dan dipilih karena dia anak pejabat? Dosanya di mana? Mas Gibran dosanya di mana? Karena dia anak presiden tidak boleh menjadi calon pemimpin. Itu kan diskriminatif. Itu disebut diskriminasi politik. Mari kita sikapi ini dengan dewasa gitu loh. Kalau anak seorang pejabat atau anak seorang presiden memiliki kemampuan, ya kita dorong dong. Nah, yang menentukan memiliki kemampuan dan tidak kan proses terakhirnya ada di rakyat. Bagaimana Pak Syukur, maaf saya potong, bagaimana dengan dari segi etis atau tidak? Karena mungkin orang tuanya masih menjabat, mungkin masyarakat melihat itu. Nah itu yang saya katakan tadi, ini yang melanggar etisnya di mana? Saya katakan apakah anak seorang pejabat jadi memiliki dosa, tidak boleh menjadi pejabat karena bapaknya pejabat? Kecuali ditunjuk misalnya presiden ya menunjuk anaknya jadi menteri. Nah, itu membangun sebuah dinasti. Tetapi ini kan yang menentukan rakyat. Baik. Dinastinya di mana? Baik, saya ke Pak Bagio. Pak Bagio, saat ini KPU belum pleno untuk menentukan apakah Anda lolos dan layak mencalonkan diri tanggal 4 sampai 6 September mendatang. Mengapa sangat percaya diri, Pak Bagio? Ya, kita optimis, Mbak. Sangat-sangat optimis sekali. Ya, jujur kita itu memang perjuangan itu betul-betul udah lama ya, harapan dari masyarakat, terutama di Kospiti, Hanoto Baris, dan juga masyarakat Solo adanya ingin perubahan, dan saya yakin sangat-sangat optimis sekali. Baik. Terima kasih Pak Bagio Wahyono dan Pak Syukur Nababan telah bergabung bersama kami di AINI Sore.